Saksinya dikit. Iya, boleh ya. Coba bicara dikit, Mbak. Mungkin boleh ceritain Kak, gimana nih? Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf banget mendadak. Jadi terima kasih sekali lagi ucapannya, semua doanya. Jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Kenapa sih Kak alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya? Iya. Terus baru dipublish bulan Juni. Ya. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen menikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3. Aku pacaran 5 tahun jadinya. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah. Cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit. Oma sakit, aku mikir pengen lihat biar Oma ngelihat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja gitu sama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah, aku mau merit nih gitu. Gimana ya untuk kedepannya? Ternyata memang kalau di tradisi kita gitu ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun, which is itu 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, jadi kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran, terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya ini lagi nih, rembuk lagi, ya udah di ini aja deh, gereja sama di KUA tadinya. Cuman kan aku merasa bahwa ini nego-nego nih sama keluarga gitu, bahwa tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang IO sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget, pantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti gitu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami, nggak lebih dari 50 orang. Tapi terkesan ditutup itu gimana tuh Kak? Nah, jadi akhirnya ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa, kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget gitu. Jadi kalau aku publish juga pada saat itu nanti belum ada media, ada netizen, ada orang luar, ada semua yang ngasih masukan tambahan kan makin udah nggak karuan nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin segala macam, nanti baru kita semua akan publish gitu. Karena kebetulan juga kemarin ya itu karena banyak tantangan dan banyak ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah, perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan gitu. Jadi kan berita bahagia juga yang aku harus share. Tina, mungkin tanggal pastinya itu tanggal berapa untuk pernikahannya sendiri? Ya, jadi kemarin itu 25 Juni 2020. Lokasinya di Jakarta. Katanya kan ada yang salfok nih KUA, bisa dijelaskan netizen? Oh iya. Iya, jadi tadinya tuh cuman mau yang tau gak sih namanya? catatan iya gitu, yang sipil aja, terus udah gitu pokoknya berubah-berubah lah gitu. Tadinya cuman mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja,
Tapi balik lagi ya kan namanya apa perempuan gitu, kadang-kadang aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya sekali seumur hidup gitu. Jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan. Nanti kan salah-salahan tuh apa, tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Ntar kalau nggak ngikutin, kalau terjadi apa-apa salah-salahan lagi. Tapi kalau nggak ngikutin kemauan aku juga, misalnya ada jalan tengahnya, nanti misalnya ada penyesalan. Jadi semuanya itu sudah dibicarakan, dan yang penting adalah semua keluarga merestui gitu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen apa semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya kok gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan orang keluarga semua. Jadi bakal mengadakan acara apa? Nanti nextnya bakal mengundang apa? Nah makanya sebenarnya itu kalau mau resepsi kan, kalau mau pesta gede-gedean kan harus nunggu kan gitu loh. Jadi balik lagi ya ini kan kesepakatan dua belah pihak keluarga gitu. Jadi ya sudah, nantinya yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya gitu. Artinya udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi apa sih namanya ya ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Sudah berapa lama berpacaran dan apa yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah? Jadi kalau pacaran, kalau ditanya pacaran udah berapa lama, sebetulnya udah 5 tahun gitu. Tapi memang kemarin itu kan pertama 2 tahun, terus 3 tahunnya lebih dekat lagi karena kan kemarin COVID tuh, jadi nggak kemana-mana. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu, karakternya seperti apa, sampai ke ya pokoknya segala sesuatunya lah. Akhirnya itu yang memantapkan kita juga untuk oke, kita married gitu. Nama sama profesinya suami gimana? Ya, jadi kalau suami namanya Daniel. Kalau dia itu bukan public figure, bukan politisi, bukan apa-apa ya. Maksudnya beliau itu ya orang biasa aja lah, kerja gitu apa segala macam. Yang penting bisa bertanggung jawab atas istrinya, ya itu aku sekarang. Dan dia ya karena bukan public figure gitu, jadi memang dia juga nggak banci tampil kayak aku. Jadi nggak mau di apa sih namanya di up ya. Kayak kemarin aja kan buat Instagram aja ya kan udah heboh banget tuh gitu, aduh jangan deh itu waktu kan ada tuh Sangjit yang pertunangan, ada yang nanya kok bukan di blur gitu kan, itu karena dia saking se insecure itu, bukan insecure ya karena dulu pernah, jadi waktu syuting dia kan nganter diituin di videoin syuting program gitu. Nah dari situ kan mungkin nggak pernah ya orang namanya nggak pernah nggak pernah tampil, sosmed juga nggak main kayak gitu apa segala macam, tiba-tiba yang diliatin ataupun mungkin nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya sekarang dia cari jalan tengahnya aja lah. Cuman aku bilang kayak akhirnya pas wedding kan mau nggak mau kan mukanya kan ada nih gitu, ya aku bilang itu konsekuensi gitu, karena dia menikahi aku yang seorang public figure. Tina di mana Tina nih? Iya karena takut, mana mau nggak mungkin. Beda usia berapa? Oh ya kalau beda usia 8 tahun ya kalau segituan. Oke, Tina ini kenal di mana? Apa dicomblangin sama teman atau kenal memang sudah lama? Jadi kalau dibilang kenalnya di mana, jadi dulu tuh sebenarnya mutual friend aja gitu. Aku kan dulu kan suka main yang maksudnya nggak milih-milih lah gitu, grupnya mana. Jadi aku main terus sudah gitu ketemu, dan di beberapa kesempatan yang di sini ada, di sana ada, jadi sering ketemu gitu. Tapi cuma temen aja, as friend. Akhirnya ya deket, dan memang kalau udah jodoh ya nggak kemana ya gitu. Jadi ya udah akhirnya deket. Ya akhirnya 5 tahun. Tapi yang pasti yang aku seneng itu adalah kemarin terakhir yang makin memantapkan aku juga adalah kan dari temen nih, terus deket pacaran, deket sama keluarga. Terutama kemarin juga sama almarhum oma gitu, apalagi pas waktu COVID kan, karena kita nggak kemana-mana sama keluarga gitu. Jadi itu yang oke gitu. Ini udah rencana bulan madu kemana? Untuk program anak gitu? Makanya kalau ditanya nih, kawin udah gimana nih gitu, nikah udah gimana? Ya udah kemarin tuh udah selesai, itu tuh udah lega karena itu dulu deh gitu. Bulan madu belum, rencana apa juga belum. Jadi kalau ditanya apa yang berubah gitu kan setelah nikah gini, belum gimana. Jadi kalau ditanya udah bulan madu atau apa, belum sama sekali. Kalau momongan sih pokoknya sedikasinya gitu ya, tapi pengen, kalau aku kan dari dulu sebenarnya suka anak-anak
anak gitu ya. Jadi dia juga emang suka anak, terus juga kan kebetulan kita berdua juga udah dewasa, udah berumur juga, jadi ya pengen cepet juga gitu. Kakak kemarin konsep pernikahannya gimana itu? Pakai bajunya kemarin merah putih itu memang udah konsep yang gimana? Jadi kalau yang merah-merah itu sebetulnya kalau namanya itu sangkit, itu kayak tunangan. Nah itu kan sebetulnya lamaran aja, jadi pihak laki datang ke pihak perempuan untuk meminta gitu ya. Itu sekedar itu, dan itu pun juga sebenarnya kemarin tuh lucu banget ya. Pokoknya karena nggak banyak yang nggak ada undangan ya, jatuhnya kayak syuting. Bener, jadi yang bener-bener kita tuh di rumah gitu, terus cuman aku memang dari dulu kan aku suka namanya karakteristik kan Mulan, jadi aku bilang ya oke lah, meskipun nggak yang heboh-heboh yang sampai semua orang bisa lihat, minimal secara visual aku bisa posting. Aku bilang gitu, jadi dari dress memang lebih ke Mulan gitu, kayak apa sih, warrior gitu kan, yang kayak gitu, yang warrior perempuan. Nah cuman kalau yang weddingnya itu lebih ke biasa aja sih sebenarnya, dan aku juga nggak nyangka bisa kayak gitu, karena awalnya ya itu orang nggak sampai berapa orang kan, jatuhnya kayak pesta ulang tahun ya. Sebenarnya ulang tahun aja lebih rame kan gitu, tapi kemarin itu karena mungkin ini teman-teman aku juga yang vendornya gitu, mereka benar-benar ini yatin, oh ya udah gitu, akhirnya ternyata bisa sebagus itu gitu. Aku juga pasti bisa bagus ini gitu. Tapi kakak sendiri harusnya tidak boleh seperti apa sih pakemnya? Sebenarnya pakemnya tuh harusnya memang lewat dari 1000 hari itu 3 tahun gitu, atau kalau mau kemarin tuh berapa harinya gitu loh, jadi ya berapa harinya. Cuman kalau pakemnya sendiri tuh harusnya memang nggak boleh yang namanya ngundang-ngundang, nggak boleh namanya tuh nggak boleh pesta-pesta apa sih kayak gitu tuh, kemeriahan ya, itu tuh nggak boleh. Bahkan tuh waktu awal aja yang di rumah tuh rencananya tuh kayak nggak ada makan di tempat yang kayak gitu-gitu. Itu kalau yang pakem yang bener-bener sampai ini. Cuman kan kita menyesuaikan semuanya. Yang penting ada beberapa hal yang memang mungkin sekiranya menurut leluhur yang nyampe ke orang tua kita itu pakem yang penting, ya itu harus diikutin. Tapi dengan mungkin ada kalimat kayak nikah sederhana aja, gimana sih? Lebih lucu nggak sih atau seperti apa? Lebih sakral. Dan berapa orang sih yang datang kalau Ya, itu kemarin tuh nggak sampai 50 lah kira-kira. Karena kan keluarga dari pihak aku 20 orang, jadi mama, papa, om, tante gitu kan, sama sepupu. Yang dari situ juga sama mama, papanya, saudara sama saudara dari orang tuanya itu. Jadi waktu kemarin itu ya mungkin lebih kayak apa ya? Lebih santai sih sebenarnya. Jujur lebih santai karena kan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuman memang lebih fokusnya aku lebih kayak aku pengennya dream weddingnya yang kayak gini gitu, jadi rapi gitu, pengen pakai bajunya begini, acaranya begini, jadi karena nggak ada orang kan itu, terus juga jadi diri sendiri mungkin ya gitu, karena kan nggak harus yang jaim gitu, tapi balik lagi pasti plus minus ya gitu. Kalau orang mungkin yang kemarin ada sepupu aku bilang, wah kalau enakan kayak gini nih, intimate gini-gini karena lu nggak pusing ini. Tapi kita mungkin yang intimate juga pengen ngerasain sebenarnya yang kayak tamu segitu banyak gitu. Tapi ya balik lagi itu udah jalan jalan hidupnya orang masing-masing. Ini kan udah nikah, kok nggak pakai cincin nikah? Pakai ditanya. Saya lagi nyari cincin. Serius? Hilang nggak? Bukan hilang, kayaknya ketinggalan gitu kan. Aku tuh dari dulu orangnya nggak pernah pakai aksesoris, kan. Terus kemarin baru pakai beberapa hari gitu, pas mandi atau tuh dia jatuh gitu. Nah terus akhirnya jadi kalau mau mandi kan aku taruh, atau mau cuci tangan aku taruh. Nah tadi kemarin masih nah hari ini oke. Jadi berita dong. Lu mah. Tanyain suami. Ditanyain nggak sama suami? Tanyain lah gitu kan, ini kemana apa segala macam. Sekarang orang rumah lagi nyari. Berarti udah berapa hari dipakai? Udah berapa hari nggak dipakai? Sebulan sebenarnya pakai kan itu pakai terus ala pengantin baru gitu loh, ya kan, seneng gitu, lagi seneng-senengnya pakai. Cuman emang kadang-kadang kan risih juga kalau kemarin kebetulan kalau belum biasa, aku tuh nggak sehari-hari, jarang, kecuali misalnya kayak syuting nih pakai, terus aku langsung taruh lagi, nggak pernah dipakai terus seharian gitu. Nah ini pakai terus seharian, cuci tangan mau jatuh, ini mau jatuh. Nah akhirnya kemarin jadi sering
mau yang apa kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak perlu pakai cincin aku taruh gitu, pakai lagi taruh pakai lagi. Nah, sekarang lagi dicari. Udah berapa lama tuh nggak kelihatan cincinnya kan? Baru berapa hari. Tapi suami nggak marah kan tadi? Hah? Ya mungkin dia udah paham karena aku memang dari dulu orangnya suka lupa karena kan banyak banget nih ini itu gitu. Jadi kalau barang kadang juga suka teledor gitu. Ya cuman ya intinya jangan sampai hilang lagi deh buat kamu baru. Lo kan seorang public figure dan juga anggota dewan juga. Di pernikahan lo ini, lo menerapkan harus ada perjanjian pranikah nggak sih? Kalau itu memang, nah makanya kemarin itu karena masih baru yang soal pernikahannya dulu, ini kan dari sini tuh baru menyesuaikan dengan ini nih, nanti kan dokumen-dokumen yang harus disesuaikan kan ini aja kan status kan harus diganti ya, kakak itu kan ini by proses nih semua, jadi dari situ nanti harus menyesuaikan lagi. Cuman intinya sih kalau kita yang penting nggak ada yang terlalu pakem-pakem gimana lah gitu. Cuman memang karena aku sebagai mungkin di DPRD gitu kan ada yang harus menyesuaikan ya kita lihat nanti gitu. Tapi suami melarang untuk aktif di politik sama. Oh enggak, jadi dari awal memang kenapa aku juga salah satunya juga yakin juga dan memang bisa jalan karena kita masing-masing punya kesepakatan gitu bahwa intinya yang penting tahu diri gitu ya, maksudnya sekarang udah jadi istri nih gitu, ada beberapa hal yang memang harus diprioritaskan misalnya keluarga gitu, tapi tidak membatasi aku di bidang yang memang sudah aku geluti gitu. Kan 1 bulan nikah ada kewajiban-kewajiban baru kan yang dijalankan sebagai istri, jet lag gak? Nah itu makanya karena sebenarnya santai sih aku, jadi kalau dibilang sambil jalan gitu, aku sekarang rasanya kayak masih pacaran sebenarnya jatuhnya gitu, jadi nggak ada yang gimana gitu. Jadi belum ada yang kalau orang kan ya makanya kemarin itu pas mau nikahan itu seribet itu. Jadi yang kesini-sininya gitu, harusnya begini ya, harusnya begini. Orang tuh ada yang kalau dulu tuh katanya kan jadi istri terus dibawa ya, udah menata kehidupan baru gini. Aku tuh belum. jadi masih kayak pacaran benar. Jadi masih sambil jalan lah gitu. Jadi go with the flow. Cuman dia juga santai, aku juga santai, dia sibuk, aku juga sibuk gitu. Pas kemarin Juni juga, itu kemana kawinan tuh ya Juni, Juli, itu tuh dengan agenda padat itu sambil jalan semua gitu. Akunya juga, dianya juga, jadi sampai sekarang sambil go with the flow aja. Cuma kaget nggak sih kalau bangun tidur ada orang di kasur gitu? Apa? Pas bangun tidur? Ya awal-awal sih ini ya agak canggung, ya kan kayak itu. Cuman kan dalam arti mungkin karena kan ada rasa sayang, ya, nyaman gitu. Jadi ya nggak gimana gitu. Kalau tadi masak ya, kalau masak aku sebenarnya bisa masak loh, masak air nggak lah, masak tuh aku bisa, cuman dia tipenya nggak yang dilayani apa tuh mewajibkan banget gitu ya, masak dimakan, dia juga masak gitu kadang gitu, tapi nggak yang maksudnya harus aku nih harus masakin dia dari pagi sampai malam gitu karena aku udah ngomong gitu, maksudnya sekali-sekali mungkin bisa, tapi kalau untuk yang totally nyiapin dari pagi sampai malam semua menu sambil jalan deh ya gitu. Nikah enak gak sih? Nikah enak? Enggak, iya. Gimana ya? Bapak yang udah lama enak nggak tuh? Udah kelamaan ya? Oh kagak luasa ya? Ya kok. Tapi sesama Tionghoa juga kan? Ya, jadi sesama Tionghoa juga. Cuman intinya gini, kalau dibilang enak atau enggak, ya enak ya. Pastinya. Dalam arti gini, kita itu kan dulu maksudnya kalau namanya apalagi kan aku gitu ya, biasa sendiri, apapun sendiri, apa segala macam gitu. Sekarang tuh kayak ngerasa bahwa ada yang mendampingi lah gitu, ada yang support juga karena kan gimana pun kalau pacaran kan masih belum terikat ya gitu. Kalau ini kayak udah komitmen gitu, jadi lebih ke situ sih rasa nyamannya aja. Tinggal berarti sama keluarga atau kalau tinggal ya ini juga makanya aku bilang ini masih go with the flow gitu, dia masih aku bolak-balik gitu, kadang aku masih di rumah aku, kadang ke rumah dia, cuman kan ini juga aku masih nego-nego juga nih gitu kan, harusnya kan diboyong kan, aku harusnya ikut dia kan gitu, cuman rumahnya domisilinya kan beda gitu, sedangkan aku banyak tugasnya di sini, kerjaannya di sana, jadi kita lagi masih nyari yang tengah-tengah apakah gitu kan, nggak mungkin kita selamanya bolak-balik gitu ya, cuman memang
karena dulu papa mama aku juga santai gitu. Dulu papa aku malah di luar kota, mama aku beda kota. Nah sekarang kita sama kotanya, cuman beda domisili aja. Bolak-balik gimana? Ya pokoknya aku nggak, dia tetap sama-sama Jakarta, cuman aku belum yang maksudnya harusnya kan aku benar-benar ngikut langsung masuk kan gitu. Ya memang ya udah bolak-balik lah gitu. Cuman masih go with the flow lah gitu. Masih nyari enaknya di mana. Oke, kalau di tradisi kalian ada tradisi apa? Mas kawin nggak sih? Kalau mas kawin sebenarnya ada, cuman jadi ini yang tradisi Tionghoa yang ada beberapa tradisi kan sebenarnya. Ada yang ngasih uang apa tuh kayak gitu, uang mahar ya. Kalau di kita kan mahar, kalau di sana tuh namanya ada uang pesta, ada uang susu, benar ada uang susu, ada apa ya kayak gitu-gitulah gitu kan, demikian. Nah cuman tradisi barunya adalah yaitu kalau dulu kan ibaratnya dikasih uang susu, dikasih uang pesta. Ini mohon maaf, maksudnya bukan ini istilahnya kayak perempuan tuh diambil gitu, dibeli. Nah cuman sekarang tradisinya kemarin dikasih tahu sama atau tuh ya Iko Sanggitnya bahwa dikasih berapa, diambil atasnya doang 1 lembar. Jadi seolah-olah kita sama ya, nggak apa sih namanya, nggak anak saya nih, saya bukan semata-merta dibawa lari gitu, bukan bawa lari apa namanya, dibeli lah ibaratnya gitu. Jadi kemarin sih nggak ada yang signifikan ya untuk seserahannya. Cuman banyak kalau seserahannya mah ada yang tradisi tuh kemarin tuh ada miswa, ada jeruk, ada apel, baju-bajuan, terus pokoknya perlengkapan. Terus misalnya si cowok bawa arak gitu kan, ceweknya ngasihnya sirup, si ini ngasihnya ada angpaunya, kita ngasihnya lapis legit gitu. Jadi itu ada tradisinya. Cuman aku nggak yang kesana banget lah, dan nggak yang ya aku juga gini, nggak mau terlalu nggak mau terlalu publish juga lah gitu, sekian apa segala macam. Yang penting sama-sama pernikahan ini untuk tujuan ibadah. Katanya sebelum nikah kan ada pimpin oma apa gitu, ada kejadian yang Oma itu kalau oma tuh aku rasanya oma tuh datang kemarin. Jadi aku tuh kan ada prosesi itu. Aku tuh kemarin dengan sekian banyak ini itu yang padat gitu ya, baru sadar tuh kemarin tuh ada aku baru bilang, lu sadar nggak katanya. Jadi pre-wed samjit wedding aku tuh di 1 bulan nih, udah benar kayak pack banget di satu tempat, bukan satu tempat satu waktu, tapi di setiap harinya itu ada kayak hujan bentar gitu, seret gitu, hujan gede banget, tapi cuma sebentar banget, kayak nggak sampai berapa menit terus hilang lagi. Itu satu. Terus oma mimpiin aku tuh dia datang aduh harus deh, dia datang terus dia kayak bilang, datang dengan baju yang dia biasa yang heboh gitu kan, terus kayak nganterin aku ke rumah. Terus dia bilang ke mama aku, aku ada ini nih. Jadi dia memang udah ada kenang-kenangan lah buat aku gitu. Nggak, bukan yang sesuatu yang besar atau juga, cuman kayak lucu-lucuan aja gitu dari omanya buat anak cucunya gitu. Datang ke satu tempat, bilang ke mama, ini ya katanya, soalnya kamu anaknya mau diambil gitu, ke mama. Tapi aku kayak di mimpi itu aku ada gitu, diambil apa sih gitu, kita satu mobil apa segala. Terus akhirnya dia kasih itu, dan dia pakai dia pakai baju hijau. Terus aku kayak langsung Google gitu, ternyata pakai baju hijau itu untuk hari bahagia. Terus satu lagi ada dia datang juga pesta, kayak seolah-olah dia datang di pesta, coba pesta yang beda suasana. Terus aku foto sama itu, foto kan kita lagi pesta-pesta nih keluarga semua, foto. Pas selesai foto dilihat di HP-nya nggak ada, jadi yang lainnya ada, si omanya nggak